Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Diberitakan bahwa Megawati minta dibangunkan monumen kuda tuli. Tapi orang-orang menyarankan bahwa patung Harun Masiku atau Madam Bansos saja, Bu. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri meminta partainya untuk segera membangun monumen memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang disebut biasanya peristiwa kuda tuli. Pesan Megawati ini disampaikan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana melaporkan acara tabur bunga peringatan kuda tuli pada hari Selasa kemarin. Tadi pagi saya melaporkan pada Ibu Megawati terhadap acara tabur bunga ini. Beliau juga mengingatkan bahwa penting bagi kita di tempat ini untuk membangun monumen 27 Juli. Kata Hasto dalam keterangan tertulisnya Selasa 27 Juli. Hasto mengatakan PDIP akan segera meminta berbagai masukan agar monumen 27 Juli bisa diwujudkan. Ia menyebut, monumen itu sekaligus untuk menunjukkan gelora semangat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang tidak pernah bisa dibungkam oleh kekuasaan otoriter. Dan adanya monumen tersebut, kita juga mengingatkan agar hal tersebut tidak boleh terjadi kembali. Begitu kata Hasto. Hasto juga mengingatkan seluruh anggota dan kader PDIP untuk terus mengingat peristiwa penting itu dalam sejarah partai. Dia meminta kader merenungi peristiwa tersebut sekaligus menyadari bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat. Karena itulah PDIP harus terus menyatu dengan rakyat, mengambil keputusan politik berdasarkan kehendak rakyat bukan kehendak elit. Pendeknya jati diri dari partai berasal dari rakyatnya sendiri, khususnya dari wong cilik. Kata Hasto Kristianto ihwal permintaan Megawati untuk membangun monumen 27 Juli. Namun, timbul banyak reaksi negatif dari masyarakat terkait dengan rencana Megawati ini. Dari halaman Facebook Redaksi Tempo Selasa 27 Juli, banyak netizen yang memberikan komentar negatif atas berita Megawati yang ingin membangun monumen kuda tuli itu. Di antara netizen ada yang menyebut mending PDIP membuat patung Harun Masiku. Sekalian bikin patung Harun Masiku, dia pahlawan partai karena bisa menghilang tapi tak bisa kembali. Ujar akun Riz Aura Intan. Ada pula yang mengusulkan membangun patung Madam Bansos. Buat juga patung Madam Bansos Bu mengenang uang bansos yang dikorupsi. Kata akun Dina Eka Safitri. Harusnya membangun monumen korupsi bansos itu merupakan sejarah kelam negeriku tercinta Indonesia. Timbal akun Rize Eng. Di era Orde Baru, PDIP seakan jadi simbol perlawanan wong cilik terhadap penguasa dan terbukti suara PDIP melonjak drastis dalam pemilu saat itu. Di era sekarang di mana PDIP selaku partai penguasa, wong cilik semuanya dilupakan. Ujar akun Muhammad Hoiriri. Dan masih banyak sekali komentar dari warganet. Misalnya dari akun Ifut RJ, bikin patung si Hasto saja yang dari matanya nanti ada air mancur 24 jam nonstop. Tanda tangisan buat wong cilik. Dari akun Maya Wijaya, coba saja bikin patung Harun Masiku biar anak cucu ngerti ada partai yang tega menilip bansos rakyat jelata dalam kondisi pandemi. Politikus PDIP Harun Masiku yang telah menjadi buron dikabarkan telah meninggal dunia karena diduga ditembak mati. Buron KPK Harun Masiku disebut telah meninggal dunia. Sebagaimana diketahui, Harun Masiku merupakan politikus PDIP yang menjadi buron KPK karena kasus pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI 2019-2024. Politikus Demokrat Benny Kaharman sempat menduga bahwa Harun Masiku susah ditemukan karena memang sudah ditembak mati. Koordinator Maki Boyamin Saiman di acara Aiman Kompas TV pada hari Senin 11 Mei merasa bahwa ungkapan Benny Kaharman itu bisa saja terjadi. Menurutnya itu langkah paling mudah untuk menyembunyikan kasus di balik pencarian Harun Masiku. Secara matinya kan macam-macam, paling gampang ya ditembak mati, ujar Boyamin. Boyamin lantas mengungkit kasus Harun Masiku bersama Saiful Bahari yang menyediakan uang 1 miliar rupiah pada bandar politik. Sedangkan Saiful Bahari sendiri sudah diketahui telah ditangkap KPK. Karena apa yang sederhana dari persidangan kemarin, kan kita pantau ada kesepakatan buat ngurus itu kan 1 miliar.
Sedangkan Harun Masiku disebut juga tak memiliki uang untuk membayar uang senilai ratusan juta. Dari Saiful itu 400 miliar. Katanya ada uang 200 miliar buat uang penghijauan atau apa. Nah, artinya kan itu adalah lagi komitmen Harun untuk nambal 600-nya. Dan itu pun kayaknya Harun Masiku juga bohong menyediakan uang itu. Karena setahu saya dia juga nggak punya uang, Aiman. Begitu kata Boyamin. Sehingga banyak orang yang bersangkutan dengan Harun Masiku merasa kesal. Dari sinilah mungkin banyak orang geram gitu loh. Nampaknya orang ini yang mengurusi pun bahasanya nggak enak politiknya. Bandarnya pun berkepentingan untuk dia jadi di DPR. Nampaknya juga ditipu. Cerita Aiman. Akibatnya, banyak orang mengincar Harun Masiku agar mantan politikus Demokrat itu tewas. Selain kesal karena ditipu Harun Masiku, politikus itu juga perlu ditutup kasusnya agar tak buka-bukaan hingga mengancam orang tertentu. Kemudian pada posisi ini banyak orang yang berkeinginan, ya sudahlah dia mati saja lebih baik daripada nanti buka-bukaan, karena nampaknya dia kemana-mana juga nggak beres. Duga Boyamin. KPK pun angkat bicara soal isu yang berkembang bahwa Harun Masiku telah ditembak mati. Bekas caleg PDIP Harun Masiku alias HAR sempat diisukan sudah mati terbunuh agar tak buka suara terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Tapi KPK menepis informasi tersebut. Sejauh ini KPK telah memperoleh informasi dan bukti yang valid bahwa tersangka HAR telah meninggal. Ujar PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada hari Rabu 12 Mei. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman sebelumnya menduga bahwa Harun Masiku telah meninggal dunia karena tidak diperoleh kabar sama sekali. Menurut Ali Fikri, proses penyidikan terhadap kasus Harun Masiku masih terus berlanjut meski dia masih buron. KPK menegaskan masih memburu tersangka kasus suap pengurusan proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dari PDIP itu. KPK berkoordinasi dengan Polri saat ini masih terus mencari keberadaan DPO tersebut. Sebelumnya Boyamin sempat menduga bahwa Harun Masiku telah meninggal dunia, sebab ia mengaku kerap menerima informasi soal buronan kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung Nur Hadi CS, namun nihil untuk Harun Masiku. Dasar saya untuk kasus Nur Hadi, sampai hampir tiap minggu datang, informan menemui saya dan informasi-informasi baru. Lah, Harun Masiku tidak ada kabar apapun, sehingga saya yakin sudah meninggal. Begitu kata Boyamin. Harun Masiku lolos dari OTT KPK pada Januari 2020. Dia sempat dikabarkan berada di luar negeri, tapi belakangan imigrasi mengatakan kalau Harun sudah kembali ke Indonesia sehari sebelum OTT berlangsung. KPK sudah memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencarian orang atau DPO dan telah dicegah ke luar negeri.